Oke, hari ini kita bakal bahas cerita comeback yang gila banget dari salah satu raksasa batu bara dunia, PT Bumi Resources, atau yang kita kenal dengan kode sahamnya Bumi. Ini adalah kisah tentang gimana caranya sebuah perusahaan yang tadinya tenggelam dalam utang miliaran dolar dan kerugian masif, tiba-tiba bangkit lagi dengan sangat meyakinkan. Nah, pertanyaannya kan simpel ya. Gimana ceritanya perusahaan yang udah di jurang kehancuran bisa muter balik keadaan dan jadi primadona pasar lagi? Yuk kita bedah sama-sama faktor-faktor kunci di balik comeback fenomenal ini. Biar kebayang skalanya, lihat aja angka ini. Plus 258%. Wow, ini bukan cuma sekedar pemulihan biasa. Ini adalah lonjakan kepercayaan investor yang luar biasa hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Pertanyaannya, apa sih pemicunya? Oke, untuk ngerti gimana mereka bisa bangkit, kita harus mundur sedikit, lihat dulu sejarahnya. Karena sejarah Bumi ini penuh dengan lika-liku dan transformasi yang cukup mengejutkan. Percaya atau enggak, Bumi itu mulanya dari bisnis hotel loh. Transformasi gila-gilaannya itu baru dimulai pas grup Bakri masuk di akhir 90-an. Mereka banting setir total, langsung fokus ke sektor energi. Puncaknya, ya pas mereka akuisisi 2 tambang raksasa ini, KPC dan Arutmin, yang langsung bikin mereka jadi pemain kelas kakap di panggung batubara global. Tapi, di balik ekspansi yang masif itu, ada bom waktu yang terus berdetak. Masalah besar yang ngebelenggu Bumi bertahun-tahun. Coba kita lihat apa masalah utamanya. Nah, ini dia biang keroknya. Akumulasi defisit. Gampangnya gini deh, bayangin ini kayak lubang finansial yang dalam banget, hasil dari rugi bertahun-tahun yang numpuk. Dan selama lubang ini masih ada, secara hukum perusahaan itu nggak boleh bagi-bagi dividen ke investor. Nggak peduli seberapa untung pun operasinya saat itu. Dan seberapa dalam lubangnya. Defisit Bumi itu nyampe 2,26 miliar dolar AS. Angka yang fantastis banget, dan ini jadi tembok raksasa buat para investor. Jadi intinya di sini, meskipun tambang-tambangnya terus-terusan gali batu bara, dapat duit banyak, investornya cuma bisa gigit jari, nggak bisa dapat dividen. Ini masalah super fundamental yang harus diberesinkan. Dan solusinya datang dari aliansi 2 grup raksasa di Indonesia. Ini nih yang mengubah total permainan buak Bumi. Titik baliknya itu pas grup Salim nyuntik dana fresh 1,6 miliar dolar. Visual ini ngejelasin semuanya dengan sempurna kan? Dari yang tadinya kebelit rantai utang, sekarang jadi punya modal kuat buat lari kenceng. Dan yang paling penting, pintu buat bagi dividen akhirnya kebuka lebar. Dampak nyatanya gimana? Gini, dengan lunasin utang-utang yang bunganya tinggi, Bumi bisa hemat sampai 3 triliun rupiah per tahun loh, setiap tahun. Bayangin, duit segitu bisa langsung dipakai buat ekspansi, buat perkuat bisnis. Gede banget dampaknya. Terus gimana cara mereka nutupin lubang defisit tadi? Pakai manuver akuntansi yang cerdas, namanya kuasi reorganisasi. Ini bener-bener kayak neken tombol reset. Mereka pakai agio saham. Itu loh, selisih lebih dari dana yang didapat pas nerbitin saham, buat ngapus semua tumpukan rugi masa lalu. Hasilnya, laporan keuangannya bersih, siap mulai dari nol lagi. Nah, setelah beres-beres rumah, Bumi nggak cuma diam. Mereka langsung ngerancang masa depan baru, yang nggak cuma ngandelin batu bara aja. Visi jangka panjangnya ambisius banget, bisa kita lihat dari target buat tahun 2031 ini. Tujuannya adalah 50-50, seimbang antara pendapatan dari batu bara dan dari mineral non-batu bara. Ini sinyal yang jelas banget kalau mereka serius mau diversifikasi. Dan ini bukan cuma wacana ya, langkah konkretnya udah jalan. Mereka udah akuisisi tambang emas dan tembaga di Australia, terus ngebutin pertumbuhan anak usahanya di sektor seng dan timah, bahkan udah bikin partnership strategis buat masuk ke industri bauksit. Oke, cerita comeback-nya emang keren banget, tapi perjalanan Bumi ini masih jauh dari selesai. Yuk kita timbang-timbang apa aja katalis positifnya dan apa aja risiko yang udah nunggu di depan. Dan sepertinya, ada satu katalis besar yang bisa jadi pendorong utama buat profil perusahaan ini di mata investor global. Nah, ini dia. Potensi masuk ke indeks global MSCI. Coba lihat tabel ini. Bumi itu udah lolos semua syarat utamanya, dari nilai pasar, free float, sampai likuiditas harian. Kalau Bumi beneran masuk, dana-dana raksasa dari luar negeri yang ngikutin indeks ini bakal otomatis beli saham Bumi. Ini bisa jadi pendorong harga saham yang signifikan banget. Tapi di sisi lain, optimisme ini harus diimbangi sama tantangan baru. Kali ini datangnya dari regulasi pemerintah sendiri di dalam negeri. Regulasi baru ini kayak pedang bermata dua.
Di satu sisi, iya, pembatasan produksi nasional bisa aja bikin suplai seret dan harga batu bara naik. Itu bagus. Tapi, di sisi lain, ada pajak ekspor baru yang bakal langsung motong margin keuntungan mereka mulai tahun 2026. Ini dilema yang harus mereka hadapi dengan super hati-hati. Jadi, kalau kita rangkum, bumi ini lagi ngejalanin skenario kebangkitan yang luar biasa. Mereka udah berhasil bersih-bersih keuangan, ngebuka lagi jalan buat dividen, dan punya strategi diversifikasi yang jelas banget ke depan. Tapi, pertanyaan pamungkasnya tetap ini. Di dunia yang lagi rame-rame ninggalin batu bara dan energi fosil, apakah semua langkah transformasi yang mereka lakukan ini sudah cukup cepat untuk memenangkan perlombaan melawan waktu? Itulah pertanyaan besar yang akan menentukan nasib jangka panjang mereka.